Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing. Dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Proyeksi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021, di 391, di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812, di 1398, di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua Simanjuntak yang merupakan senior analis kreatif trading system. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, apa kabar Pak Yosep? Halo Pak Yosep, apa kabar Pak? Halo, baik Pak. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yosep, langsung saja hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau Pak, menguat di 0,35%. Tadi sempat menembus ke level 6.300-an, tapi posisi ini tampaknya tidak mampu dipertahankan begitu. Meskipun range-nya cukup tipis ini Pak Yosep. Dari beberapa sentimen yang berkembang ini cukup beragam dan cukup ramai hari ini Pak. Dan tampaknya ini juga mempengaruhi pergerakan dari beberapa saham di sektor-sektor tertentu. Bagaimana analisis Anda perjalanan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau menurut saya memang hari ini rasanya cukup wajar ISG nggak bisa bergerak naik signifikan karena memang masih didominasi sama outflow investor asing. Jadi di sini beberapa penggerak ISG sendiri itu seperti Astra mungkin. Astra itu sebagai top outflow itu juga ICBP, BMRI, Astra itu masih terus dijual oleh investor asing dan menurut saya ini membuat pergerakan ISG hari ini sulit untuk bergerak naik lebih tinggi. Baik, tampaknya penopang dari indeks harga saham gabungan adalah dari sektor perbankan ini, Pak Yosep. Betul. Ada BBCA hari ini menguat di 2,06%, kemudian BBTN menguat di 4,04%. Nah, dari BBTN, Pak Yosep, tadi juga sudah kita sampaikan dan masuk ke dalam listed company update kita untuk hari ini. Kinerja mereka ini sangat fantastis di tengah pandemi COVID-19. Ketika dari perbankan lainnya mengalami koreksi, tapi BBTN tampaknya tidak terpengaruh dengan kondisi ini. Bagaimana Anda melihat pencapaian BBTN di 2020 lalu? Kalau untuk BBTN sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat konsentrasinya BBTN selama ini memang mereka gemuk di untuk pengkreditan rumah untuk KPR dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dibilang ada, saya sempat baca juga laporan keuangannya, memang yang tertekan itu adalah biaya operasional mereka. Jadi operasional mereka yang ke-reduce luar biasa sehingga labanya terlihat semakin besar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari pergerakan harga sahamnya sendiri, BBTN menurut saya ini lagi di tren bullish yang cukup baik. Jadi memang lagi bergerak cukup sehat. Jadi dan kalau misalnya ngelihat juga ini masih didominasi kenaikannya ini digerakkan oleh masuknya investor asing ke saham BBTN. Baik. Itu. Hari ini ditutup menguat 4,04%, 19.30 Betul. Pak Yosep. Di 19.30. Untuk esok hari jangka pendek Pak, kemana arah BBTN? Kalau untuk BBTN menurut saya ini mungkin 2 hari terakhir BBTN udah naik cukup besar, mungkin akan ada koreksi-koreksi singkat dalam beberapa hari ke depan. Tapi saya masih cukup bullish untuk kondisi Bank BTN sendiri. Rekomendasi dari Anda Pak Yosep bagi yang sudah ambil posisi dengan penguatan yang sudah terjadi cukup signifikan ataupun bagi para investor yang baru mau entry nih Pak? Kalau untuk yang udah masuk menurut saya hold itu akan mungkin hold beberapa waktu ke depan itu bisa cukup baik. Sedangkan kalau untuk entry untuk resikonya sendiri buat risk profile masing-masing ya, tergantung risk profile masing-masing, menurut saya ini udah cukup tinggi untuk kalau baru mulai masuk. Baik, tadi Anda rekomendasikan bagi yang sudah ambil posisi dengan target price terdekat, Pak Yosep? Mungkin resisten terdekat di 2000 atau bisa lebih tinggi di 2000 mungkin bisa. Baik, untuk BBTN yang hari ini menguat 4,04%,
bagi yang Iya. mau entry belum direkomendasikan dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dan rawan Iya. terjadi profit taking. Sementara bagi yang sudah ambil posisi direkomendasikan di hold, ada potensi ke 2.000 atau ke 2.000 lebih ini untuk BBTN. Bagaimana untuk Iya. perbankan lainnya, Pak Yosep? Hari ini BBCA juga menopang penguatan dari indeks harga saham gabungan ketika dari perbankan big cap lainnya seperti BBRI hari Iya. ini justru mengalami koreksi, Pak. Oke. Ya kalau BCA sendiri misalnya kalau dilihat dari inflow investor asingnya, memang hari ini top inflow-nya sendiri itu ada di Bank BCA. Sekitar 83 miliar untuk di pasar regulernya. Jadi ya menurut saya ini masih cukup bagus dan memang BCA belakangan ini belum naik. Coba kita lihat harga sahamnya belum terjadi koreksi, ya sideways lah. 34.700 posisi penutupan, Pak Yosep. Iya. Oke, ini menurut saya sih masih kalau untuk BCA sendiri karena memang yang dibalik pergerakan harganya ini ada orang-orang yang memang butuh menjaga harga sahamnya, dan kalau misalnya kita melihat sendiri perbankan ini yang salah satu yang cukup sensitif terhadap trust. Ya. Terhadap trustnya publik kayak gitu. Jadi harga saham perbankan ini menurut saya adalah harga saham yang perlu dijaga dan memang ini penggeraknya ISG juga. Baik. Penggerak terbesar. Bagaimana ruang penguatan BBCA untuk perdagangan esok hari jangka pendek, Pak Yosep? Mungkin kalau misalnya inflow-nya juga masih seperti hari ini atau bahkan lebih besar, BCA menurut saya sih ada kemungkinan untuk menguat. Mungkin bisa ke 35.000 atau 36.000 dalam beberapa hari ke depan, nggak dalam satu hari. Oke, rekomendasi Anda untuk BBCA? Kalau untuk ini belakangan ini cukup sideways kalau misalnya dibilang. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau entry, menurut saya ini masih posisi yang cukup baik. Di level penutupan perdagangan hari ini? Iya, di level penutupan perdagangan atau misalnya kalau besok terjadi koreksi saat pre-opening terjadi koreksi, itu akan jadi jauh lebih baik menurut saya. Baik, dengan target price terdekat untuk BBCA, Pak Yosep? 36.000 mungkin bisa. Oke. 36.000. Baik, masih cukup lebar range untuk BBCA, 34.700 menguat di 2,06%. Masih ada ruang penguatan dengan proyeksi dari target price bisa menyentuh ke level 36.000 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, dari beberapa saham lainnya yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan adalah dari pertambangan ini, meskipun secara sektoral ini tampaknya hari ini tidak begitu bagus. Ada TINS ini menguat di atas 10%. Pak Yosep, bagaimana analisis dan rekomendasi Anda untuk TINS? Kalau untuk TINS sendiri ini ya memang timah dan pertambangan lainnya, apalagi yang berhubungan dengan BUMN, itu dapat, ibaratnya mereka ini punya selling news yang cukup baik. Sehingga kalau misalnya harganya dibawa lebih tinggi, itu pun akan tetap ada yang mau beli. Jadi menurut saya ini balik lagi ini keputusan orang-orang yang menggerakkan harga sahamnya, dan mereka naikin 10% pun masih ada yang mau beli, so why not menurut saya. Oke, masih direkomendasikan begitu dengan penguatan signifikan, tapi rawan profit taking tidak nih Pak? Menurut saya iya, kalau misalnya untuk masuk sih menurut saya prefer di hold dulu, jangan masuk dulu. Kalau misalnya terjadi koreksi atau misalnya ada secara sektoral terjadi koreksi dan akhirnya TINS juga ikut koreksi, menurut saya itu bisa dimanfaatkan. Baik, untuk ambil posisi atau entry bagi yang belum berpartisipasi untuk TINS. Menarik Pak Yosep, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.